Timnas U17 mainnya standar, ya standar Eropa, gokil memang. Katanya Coach Nova bisa mengharumkan nama Indonesia, ya enggak, kalau ini sih bisa mengharumkan nama Asia kalau mainnya begini terus. Pressingnya bagus, staminanya oke, transisinya cepet banget. Porsinya setiap pemain jelas, skemanya jalan, sistemnya jalan. Itu terbukti dengan adanya pergantian beberapa pemain, mainnya tetap sama. Kalau ini sih bukan murid Sintayong, ini saingannya Sintayong. Kayaknya Sintayong salah orang ngajarin Coach Nova. Ilmunya bisa diterapkan, bahkan bisa melebihi Sintayong nantinya. Kalaupun nanti tim nasional senior butuh pelatih, kita nggak usah jauh-jauh cari pelatih Eropa. Coach Nova sangat layak untuk pegang timnas senior. Tapi timnas junior di kelompok umur juga sangat membutuhkan Coach Nova, karena dari tim yang dibangun kedisiplinan, penanaman mental, daya juang seperti saat sekarang ini, main dari menit awal sampai menit akhir, lari terus, nggak ada pusernya. Adik-adik kita ini luar biasa. Ini bukan soal menang dan kalah, tapi kalau bermain seperti ini, ya kita layaklah bersaing di dunia. Permainan sepak bola modern berasa banget, itu terbukti waktu mulai dari build up, mulai dari bawah, kipernya ikut main, Dava luar biasa. Tenang, bisa build up tektok kanan kiri sampai ke depan. Keren sih, kok bisa sih Coach Nova nanemin mental kayak gini, luar biasa sih. Terlalu defense sentris, nah justru itu kejeniusan Coach Nova. Coach Nova tahu strategi apa yang cocok untuk dipakai di timnas U17 kita, disesuaikan dengan kapasitas pemain, fisik, dan juga skill pemain. Daripada main nggak defense sentris, pakai Belanda sentris, yang ada malah jadi lumbung gol sentris. Contohnya kayak waktu lawan Australia sentris, kita kalah 5-1 sentris. Kemudian kita digulung 6-0 waktu lawan Jepang sentris. Jadi bedakan antara takut menyerang dengan Coach Nova tahu kapan harus menyerang. Secara fakta di lapangan memang Indonesia itu sangat efektif kalau bermain tanpa lama-lama pegang bola. Jadi biarkan lawan menguasai bola, kemudian mencuri momentum, kemudian melakukan transisi positif ke depan, 1-2 kali sentuhan sampai depan gawang, dan jadilah gol. Coach Nova itu realistis, bukan sok pengen main manis, apalagi romantis. Arema FC diuntungkan sedangkan Persija dan Persib dirugikan. Kok bisa begitu? Mari kita bedah. Ya mungkin untuk saat ini Persija boleh bertengger di puncak klasemen di pekan pertama. Tapi di pekan selanjutnya belum tentu Persija masih bisa bertahan di atas. Kenapa? Kita lihat datanya. Kalau dilihat dari jadwal justru Arema yang paling diuntungkan. Karena dalam 3 pertandingan ke depan di bulan Agustus ini Arema akan menghadapi 3 klub promosi. Bukan bermaksud meremehkan klub promosi tersebut. Ada PSIM, ada Persijap, dan Bayangkara FC. Tapi secara logika di atas kertas harusnya Singoedan mampu mengatasi itu dengan mudah. Klub yang diuntungkan berikutnya selama bulan Agustus ini yaitu Persis Solo. Apalagi Laskar Sambernyawa dapat keuntungan 2 kali beruntun bermain di kandang melawan Persija dan PSBS Biak. Disusul melawat ke Bayangkara FC. Nah, terus bagaimana dengan Persib dan Persija? Jadwal kedua tim ini kurang menguntungkan karena selain dijamu Persis, Persija juga harus meladeni tim kuat Malut dan Dewa United. Sedangkan untuk Persib harus berbagi tenaga ketika menghadapi Manila Tiger, kualifikasi AFC Champions League 2. Setelah itu pasukan Bojan Hodak akan 2 kali tur Spartan ke PSM Makassar dan ke Persijap Jepara. Setelah itu baru ketemu Borneo. Ya, jadi kira-kira di bulan Agustus ini sebelum FIFA Matchday akan ada pergeseran klasemen sementara. Persija yang sekarang di atas, kalau mau tetap di atas harus dan wajib konsisten, karena kalau enggak tim-tim di bawahnya ini siap banget untuk menggeser posisi tersebut. Gimana? Optimis dengan timnya masing-masing? Tetap semangat, tetap bersaing, dan tetap saling respect.
Tapi nggak tahu kalau lawan King Persib bisa menang atau enggak. Ya, pertandingan sebetulnya bukan hanya soal menang dan kalah, tapi soal bagaimana pertandingan itu dipastikan berjalan seru dan menarik. Jadi kedua belah pihak bisa terhibur dan bisa duduk berdiri di saat menyaksikan pertandingan di stadion sampai akhir. Jadi entah Persib, entah Persija, entah klub apapun itu harus bisa memastikan pertandingan berjalan menarik. Jadi penonton yang beli tiket itu nggak sia-sia. Menang dan kalah itu ya hanya bonus. Sementara yang abadi adalah rasa hormat antar pemain dan supporter. Sportivitaslah yang membuat rivalitasnya akan tetap indah. Bobotoh dan The Jackmania punya sejarah panjang, tapi di balik warna dan nyanyian yang berbeda, keduanya punya cinta yang besar terhadap sepak bola Indonesia. Dan justru dari rivalitas yang panas itulah Persija Persib adalah salah satu pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Benar atau enggak? Jadi mau menang mau kalah ya nggak apa-apa, yang penting nonton terhibur, kalah pun terhibur, menang terhibur, jadi tetap saling respect. Mantap sekali.